dan kurang lebih 200 yang sudah memberikan komen. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, terutama kepada Pak Troy ini. Dia mengatakan pemerintah pusat sudah mengeluarkan stimulus fiskal termasuk untuk dunia usaha. Bagaimana dampaknya bagi pelaku usaha di Sulawesi Selatan? Ya, kami mencatat triwulan, ada data kami lihat bahwa di triwulan pertama pertumbuhan kita 3,07%. Di triwulan pertama, triwulan kedua ini lebih miris, cuma sekitar 2% pertumbuhan ekonomi kita. Kalaupun ada mempengaruhi itu yang sharing fiskal dari pusat itu, tentu saya kira tidak akan laju penurunannya pertumbuhan ekonomi kita kalau bisa mempengaruhi, terutama khususnya di sektor konstruksi ya. Yang kedua, kalaupun ada yang sharing fiskal tadi, saya pikir pengalokasiannya tidak langsung ke sektor konstruksi. Jadi tidak mengangkat derajat pertumbuhan sektor konstruksi itu sendiri ataupun pertumbuhan ekonomi di Makassar ataupun Sulawesi Selatan. Jadi saya pikir memang mungkin ada, tetapi saya pikir targetnya bukan untuk sektor konstruksi. Jadi kita perlu, saya bilang tadi, kembali fokus untuk memikirkan bagaimana sektor ekonomi, terutama sektor konstruksi ini, bukan stimulus kalau saya, kembalikan penganggaran tersebut, supaya bisa ada kelihatan. Kalau 50% dikembalikan, 40% dikembalikan, saya kira sudah mulai bergerak kita punya anggota. Jadi saya pikir yang disampaikan tadi memang ada, tapi saya kira masih asumsi juga di lapangan. Iya. Iya. Terus yang kedua nih untuk Kadin, pandemi ini berdampak negatif bagi sektor ekonomi. Apa rencana pelaku usaha di Sulsel ke depan? Apakah tetap dengan bisnis yang ada sekarang atau ada peluang-peluang yang mau dilakukan? Ya, saya kira kita ini di Kadin sambil melihat perkembangan sampai dengan 2-3 bulan ke depan, seperti apa kemudian perilaku sosial kita, karena kenapa? Tidak bisa dipungkiri juga bahwa pandemi ini juga sangat memberangus dunia usaha, karena permintaan dan penawaran ini yang sangat turun nilainya. Dan kita sih berharap bahwa keadaan ini kemudian kembali membaik sehingga untuk bergerak ke depan kita bisa berjalan bersama, dan mudah-mudahan setelah ini pemerintah bisa membuka investasi sebesar-besarnya, berikan peluang kepada dunia usaha untuk menarik investasi lokal maupun luar sehingga ada perputaran ekonomi yang terjadi. Terkait dengan diversifikasi usaha, saya kira itu kan persoalan kemauan saja, persoalan kemauan dengan melihat peluang. Tetapi yang pasti bahwa seperti yang dikatakan Pak Ditro tadi, bahwa di dunia konstruksi itu tidak serta-merta kemudian kita pelaku dunia konstruksi tiba-tiba mau terjun ke bisnis lain kan, karena di sana banyak investasi kita kan gitu. Sehingga mesti juga perlu kajian mendalam apa-apa yang mesti kita lakukan kalau kita mau melakukan diversifikasi usaha. Dan jujur yang tumbuh hari ini ya yang bisa bertahan dunia usaha ya UKM itu tadi ya restoran, makanan kecil, ya itu aja. Tapi kalau kemudian ini tidak dilonggarkan terkait dengan protokol kesehatan juga, ini saya kira ya terlalu lama itu kalau 3 bulan yang dikatakan Kadin. Mungkin ya 2 bulan ke depan ini bertambah orang miskin baru kalau menurut saya. Karena ya kami ini dunia konstruksi sudah menganggur 6 bulan. Yang jalan ini yang gede-gede aja BUMN yang terlanjur jalan. Tapi yang kecil-kecil ini udah. Sudah 90% mereka ya menunggu saja. Dan kami berharap ke depan pemerintah Provinsi Selatan, pemerintah kota itu kemudian ada perlakuan khusus kepada teman-teman kami yang ada di Kadin dan di asosiasi lain
terkait dengan pengusaha-pengusaha lokal. Saya kira itu harapan kami dari Kadin, Pak. Makasih. Oke, terima kasih. Kita break sebentar, nanti kita lanjut.